السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام، وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kita tahu bahwa agama ini, ad-din ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perangkatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah cukupkan seluruh nikmatnya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Karena para pakar, para intelektual menyatakan bahwa untuk bayar bunga hutang, kita mesti berhutang. Karena kalau kita perhatikan di Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dengan gamblang. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah beri perumpamaan, Allah beri contoh nyata. Ada negeri, ada bangsa yang tadinya kanat mutmainnah, aminatan mutmainnah, aman tentram. Negerinya makmur, negerinya sejahtera. Tapi apa kata Allah? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Orang nggak ada yang kelaparan. Rezekinya berlimpah ruah. Berubah. Kenapa bisa berubah? Kata Allah, karena mereka kufur dengan nikmat Allah. Bukan kufur kepada Allah. Kalau kita bicara hari ini dalam suasana Ramadan, kan kerasa Pak. Kita bisa semangat beribadah. Kita bisa kuat beribadah. Kita bisa maksimal dalam tilawah. Maksimal dalam itikaf di masjid. Makhlimat ikut ibadahnya, ikut tarawehnya, ikut sholat jamaahnya. Jadi ringan ketika mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Begitu mudah kita lakukan. Kenapa? Karena memang Allah memberikan suasana. Allah menganugerahkan kita kondisi. Allah menghadirkan keadaan yang membuat kita kemudian memperoleh keberkahan dalam berbuat baik. Banyak orang ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, ditutup usianya oleh Allah, apa kondisinya? Zalimi anfusihim, mereka menganiaya dirinya sendiri. Malaikat nanya, "Fima kuntum?" Di mana ente waktu di dunia? Sebagai apa ente waktu di dunia? Kerjaannya apa waktu di dunia? Kok kenapa hari ini begini? Jawabannya sama. Kunna mustad'afina fil ardh. Kami adalah orang-orang yang tak berdaya di muka bumi. Orang yang sebenarnya punya kemampuan, punya kapasitas, punya potensi, tetapi apa? Gak bisa maksimal.
kata mustad'afun itu berbeda dengan kata du'afa. Mustad'afun itu orang yang indahum hila, indahum kafa'a, indahum istita'ah. Dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya nilai lebih, tetapi apa? Tidak berdaya. Dia bisa, tetapi situasinya, keadaannya, kedudukannya, pekerjaannya, kondisi negerinya dan sebagainya tidak memungkinkan. Berbeda dengan du'afa. Kalau du'afa itu memang udah dari sononya begitu. Kita ini bukan du'afa, tapi yang banyak itu mustad'afun. Sekarang ini kan negara baru teriak, ayo wakaf, ayo wakaf. Dari dulu umat Islam sudah wakaf. Bahkan negara ini masih aman, stabil ini karena adanya umat Islam. Ada instrumen yang dipunyai oleh umat Islam. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hal-hal lain yang terkait dengan ekonomi. Quran itu sudah menuntun kita. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang berkutan riba la yaqumun, tidak akan bisa berdiri tegak, tidak akan bisa menjadi mandiri negaranya, tidak akan berdiri kokoh bangsanya. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Kecuali berdirinya seperti setan yang gila. Ada peringatan Allah di ayat yang lain yang lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah dan tinggalkan praktek-praktek sisa-sisanya riba. Jika kalian benar-benar mau jadi orang beriman. Karena itu Allah tekankan pada kita. Tinggalkan praktek-praktek riba, sisa-sisanya, nggak usah dipikirin lagi, tinggalkan semuanya. Jika tidak, fa'dzanu biharbim minallah wa rasul. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Ada pertanyaannya, apa sih riba itu? Kita beli motor, beli mobil merek A, tapi pengen pakai buku pedoman merek C, merek D, bahkan bikin ngarang sendiri mereknya, bukunya, panduannya. Ya rusak. Kita nggak ngikut sesuai aturan saja rusak. Apalagi menentang. Ketika prakteknya riba ini, kata Quran, fa'dzanu biharbim minallah wa rasul. Itu artinya apa? Kita ngundang Allah dan Rasulnya untuk perang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Al-Quran mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Bunga itu haram. Mengambil tambahan itu haram. Quran itu ngatur detail sekali. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijarah, kecuali ada bisnis, kecuali ada jual beli, kecuali ada perdagangan di antara kita. Jadi uang kita punya tidak boleh beranak pinak, Pak. Kalau uangnya didiemin. Gimana caranya? Boleh uang kita bisa bertambah, jumlahnya makin bertambah dan terus bertambah jika kita berdayakan. Dalam hal apa? Dibisniskan. Jadi modal untuk bisa bertambah nilai harta kita. Tapi uang disuruh beranak nggak boleh. Bang nggak ada. Bank Islam itu, bank syariah itu nggak ada pinjam uang. Kalau pinjam uang itu namanya qard, itu nggak boleh balik lebih. Yang ada itu apa prakteknya? Ya tergantung akadnya apa. Kalau beli rumah, akadnya jual beli. Bukan pinjam uang.
Bapak punya duit 100 juta, beli rumah harga 300 juta, berarti apa? Bank nambah 200 juta. Bank beli rumahnya, jual ke Bapak dengan harga 400 juta atau 350 juta. Bapak bayar, Bapak cicil. Itu praktek. Lengkap sudah. Tinggal kita mempraktekkannya. Maka Ramadan hadir memberi kita spirit fiskal Islam. Ini instrumen-instrumen dalam Islam. Kalau ditata kelola luar biasa, Pak. Karena potensi zakat, potensi infak, potensi sedekah dengan jumlah umat Islam yang katakanlah hari ini umat Islam itu taruhlah 220 juta. Berapa, Pak? Selesai urusan negara ini. Maka Bapak Ibu, kita senantiasa berusaha, berupaya. Masjid kita hadirkan taklim di dalamnya, kita belajar di dalamnya, kita berdiskusi di dalamnya. Untuk apa? Meraih wawasan, mendapatkan ilmu. Untuk apa? Keselamatan kehidupan kita. Insya Allah. Barangkali inilah yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau masih ada waktu ya. Ada pertanyaan silakan. Hadanallahu ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.